Ini kalimat kunci sebenarnya, Pak. Para koruptor, para maling, para perampok, dengarkan baik-baik. Para hakim yang mohon maaf, mereka-mereka yang suka bersumpah palsu, anggota dewan atau siapapun yang suka bersumpah palsu, pemerintah, pejabat. Nah, dengar baik-baik. Jangan kalian kira Allah itu diam. Jangan kalian kira Allah itu diam. Di dalam persoalan al-ghulul minal ghanimah ada namanya al-khiyanatu, pengkhianatan dalam harta rampasan. Salah satu di antara dosa besar di nomor yang ke-22 ini ada namanya dosa besar yang berkhianat dalam persoalan harta rampasan. Sekarang tidak ada harta rampasan, yang ada namanya perampasan aset. Itu pun belum selesai, sedang diperbincangkan, nggak tahu sampai kapan undang-undang perampasan aset. Kita bahas dulu persoalan al-ghanimah, harta rampasan. Pada masa Nabi, Bapak Ibu, pendapatan negara itu salah satu di antaranya ghanimah. Ghanimah ini nama lainnya banyak, al-anfal, al-fai, al-ghanimah. Ma'afa Allah itu artinya fai'un. Fai'un itu ghanimah, harta rampasan juga. Anfal juga sama. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Wa atiullaha wa rasul. Kata Allah, anfal itu juga sama, hartanya rampasan. Dulu pada masa Nabi ada seorang pemuda. Saya lupa namanya, tapi di sini tidak disebutkan juga secara detail. Jadi pada masa Nabi itu ada yang berkhianat terhadap harta rampasan. Jadi harta rampasan itu, jadi sahabat Nabi ini ketika mereka berperang ini pasti dapat harta rampasan, baik tanah atau kemudian barang-barang yang hasil perperang. Kalau menaklukkan satu negara dapat tanah. Tapi kalau dia berperang biasanya cuma harta rampasan saja yang dibawa dalam perperangan. Biasanya banyak gitu harta rampasannya, kuda dan lain sebagainya. Harta rampasan ini satu ketika dicuri, sebenarnya. Dikorupsilah oleh salah seorang pemuda. Mau dibilang sahabat dia korupsi, tak dibilang sahabat dia hidup di zaman Nabi dan ikut berperang, muslim. Maka ketika itu Bapak Ibu, satu ketika sahabat bilang sama Nabi begini, "Ya Rasulullah, si Fulan bin Fulan telah wafat." Fulan bin Fulan telah wafat. Nah kemudian Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazahnya tersebut, Fulan bin Fulan. Padahal dia muslim. Padahal dia itu termasuk yang ikut berperang. Tapi Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazahnya. Sahabat bingung, kenapa Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazahnya? Ditanya sama sahabat. Ternyata si Fulan bin Fulan ini ketika Rasulullah menyampaikan pernah mengambil secara diam-diam atau korupsi baju besi daripada harta rampasan perang tersebut. Jadi Nabi tak mau mensalatkan. Bingung para sahabat, tapi Nabi tak melarang. Yang mau salatkan silakan. Siapapun yang mau salatkan silakan. Tapi Nabi tak mau mensalatkan. Ini kalau di dalam pembahasan Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama yang pernah disinggung oleh Said Agil Sirat dalam beberapa waktu yang lalu, beliau mengatakan para ulama itu tak usah salatkan jenazahnya para koruptor. Ini himbauan beliau, jangan salatkan jenazah para koruptor. Karena apa? Karena dia sudah mengambil secara diam-diam atau korupsi terhadap barang rampasan. Nah, ini dalam pembahasan itu. Sehingga apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Kata Allah, yunfau minal ardi. Kita lihat ayat lengkapnya, yunfau minal ardi. Dan itu menjadi persoalan, apakah itu berkaitan dengan kezaliman
atau berkaitan dengan yang lain. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 33. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an itu? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna. Nah, ini dia. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'au fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu. Yuqattalu dulu, yusallabu dulu, aw tuqatta'u aydiyahum wa arjulahum min khilafin aw yunfaw minal ardi. Dzalika lahum khizyun minad dunya fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Innama, sesungguhnya, jazaa'ul ladzina, balasan bagi orang-orang yuharibunallah, yang mengajak berperangnya Allah, yang menentang Allah, yang memusuhi Allah, yang sengaja menentang Allah, melawan Allah, memerangi Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yas'au fil ardi, dan mereka berusaha di muka bumi, fasada, melakukan kezaliman, kerusakan, au yuqattalu, saling membunuh, au yusallamu, dan lain sebagainya. Au tuqatta, apa kata Allah? Silahkan orang-orang yang melakukan kerusakan ini bunuh dia. Bunuh. Atau disalib. Disalib. Nanti di penjelasannya ada. Au tuqatta'u aydiyahum, potong tangan-tangan mereka itu. Wa arjulahum, kaki-kaki mereka itu. Min khilafin. Au yunfau minal ardi, atau buang saja. Jasadnya itu buang aja. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Itulah jazanya bagi mereka yang cocok. Karena mereka telah melakukan kerusakan dan kezaliman di dunia. Walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Azab yang besar di neraka. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, kata Ibnu Katsir, al-muharabah itu al-mudadah, al-mukhalafah, memerangi Allah, bertentangan dengan Allah. Wahya sadiqatu 'alal kufri, mereka terjebak dalam kekufuran. Wa 'ala qat'it tariq wa ikhafis sabil. Ini khusus bagi mereka yang melakukan kezaliman seperti siapa? Maling, perampok, pencuri, koruptor dan lain sebagainya. Dan disebutkan wa kadzal ifsad, wa kadza al-ifsad fil ardi yutlaq ala anwa'in minasyarr. Ini adalah macam-macam kerusakan yang terjadi. Hatta qala katsir minas salaf, sampai berkata para ulama-ulama salaf, minhum Sa'id, di antara mereka adalah Sa'id ibn al-Musayyab, inna qardat darahim wad dinar minal ifsad fil ardi. Sesungguhnya mengambil hak orang, mengambil dinar dan dirham itu adalah bagian daripada kerusakan di muka bumi. Wa qad qala Allah Ta'ala wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dalam surat Al-Baqarah 205 kata Ibnu Katsir, orang-orang itu betul-betul melakukan kerusakan. Jadi orang yang ditulis oleh Allah di sisi Allah sebagai seorang yang perusak itu, mereka yang suka ngambil, korupsi, mereka yang suka maling, mereka yang sukanya qat'ut thariq, perampok. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana penjelasan innama jazaa'ul ladzi, balasan bagi mereka? Nazalat hadhil ayah fi al-musyrikin, bagi orang-orang musyrik. Kata Syekh Hasan Al-Basri, Ikrimah, begitu juga Ikrimah dan Hasan Al-Basri mengatakan, ayat ini hanya turun pada orang-orang musyrikun. Orang musyrikun itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam, tapi mereka jadikan agama ini sebagai benteng saja atau tameng saja. Tapi mereka tetap melakukan kesyirikan kepada Allah. Tetapi dalam penjelasan yang lain, misalkan Wahbah Zuhaili mengatakan, kata Wahbah Zuhaili, pelaku-pelaku kejahatan tersebut yunfau minal ardi, dibuang jasadnya dari bumi. Kalau dibuang kira-kira perlu disolatkan enggak tuh? Makanya kata Said Agil Sirat itu, tak usah disolatkan, buang aja jasad, jenazahnya itu, jasadnya itu. Nah, jadi setuju enggak Bapak Ibu kalau koruptor ini dibuang juga? Di sini setuju, di sana tidak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, maka kembali kepada masalah Nabi tadi, maka disebutlah ketika Nabi
ada seorang di antara para yang dianggap sahabat itu mengambil harta rampasan itu secara diam-diam, mengkorupsi, tidak masuk dalam catatan. Jadi gini, jadi kan harusnya masuk dalam catatan administrasi di data tuh. Oh kok enggak ada baju besinya, rupanya dimaling. Bukan dimaling, dikorupsi, diambil secara diam. Itu zaman dulu ambilnya diam-diam, Pak. Kalau sekarang terang-terangan, 74 karat jadi yang tadinya asli jadi 74 kilogram yang tadinya asli jadi palsu. Terlepas dari persoalan betul apa tidak, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ini berkaitan. Tadi kan ghanimah diambil secara diam-diam atau dirampas ataupun dikorupsi ataupun pokoknya diambil lah. Nah, berkaitan dengan perbuatan setelahnya, dosa besar setelahnya yang 23. Dosa besar yang ke-23 justru mengatakan maling, pencuri. Di dosa besar yang ke-24 justru nambah lagi, namanya perampok. Jadi masalah mengambil harta rampasan, kemudian dianggap mencuri juga, dianggap juga merampok. Nah, tapi ada bahasa lain, yaitu salah satu di antara perampok itu yang dianggap perampok oleh para ulama itu adalah, sebagian ulama mengatakan perampok mereka yang tidak mau bayar zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat itu juga sama perampok, Pak. Tapi kalau orang yang tidak mau bayar pajak, perampok apa tidak? Nah, itu lain sendiri pembahasan itu, Bapak Ibu. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ayatnya sama, kecuali untuk sariqah tadi. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'un bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Orang-orang yang suka maling nih, potong aja tangannya. Biar tahu dia hasil apa yang mereka lakukan, kata Allah. Nakalan, timbangan bagi mereka minallah, balasan dari Allah. Wallahu azizun hakim. Makanya Bapak Ibu, kenapa hukum Islam itu tidak mau diterapkan di beberapa tempat, karena mereka anggap itu hukum Islam itu agak kejam. Padahal Bapak Ibu, coba bayangkan ya. Dulu ada namanya di Cina itu. Jadi kalau orang korupsi itu digantung. Takut orang. Kayak di Arab itu. Jadi kalau maling, dia maling saja, maling. Dia ada standar malingnya ya, Pak ya. Bukan 1000 2000. Kalau 1000 tapi ada batasan standarnya itu. Kalau dia maling pertama, potong tangan kanannya. Nanti kalau maling lagi, jadi cara motongnya disilang tuh, motongnya disilang. Maling lagi juga, maling juga. Jadi memang apa namanya itu, memang dibuat seperti itu. Tapi kalau sudah kaki, kemudian sudah kakinya hilang, tangannya hilang, apa yang mau dimaling lagi? Bagaimana cara dia nak maling lagi? Tapi kalau sudah begitu juga maling juga dia lagi, nah, itu memang berarti. Tapi kalimat dibunuh ini jangan salah paham dulu. Ini adalah proses. Sama sebenarnya, yuqattalu au yusallabu yas'auna fil ardi fasada. Yang memang berusaha di muka bumi ini untuk melakukan kerusakan. Makanya kalau kita bicara persoalan kerusakan, ya memang sekarang ini kita tengok memang isinya kerusakan saja memang mayoritas. Tetapi optimisme itu penting. Nah, kembali kepada poin tadi. Jadi pembahasan kita di 22, dosa besar 22, 23, 24 itu sama. Nanti ditutup dengan 25. Yang ke-25-nya itu adalah disebut dengan al-yamin al-ghamus, al-halaful kadhib, sumpah palsu. Nah, jadi ini berderetan nih Pak, berderetan. Ada orang sumpah memang tujuannya mau ngambil harta orang, ada juga banyak. Maka disebut digandeng. Perbuatan yang 4 ini, mulai dari mengambil secara diam-diam harta rampasan, mulai dari mencuri sariqah, mulai dari qat'ut thariq perampok, sampai dengan al-halaful kadhib atau al-yamin al-ghamus,
Ini di dalam catatan para ulama. Imam Al-Baihaqi dikatakan, Imam Al-Zahabi mengatakan ini adalah dosa besar. Jadi Bapak Ibu, sampai ada yang mengatakan begini, kalau cuma malingnya 100.000, bebannya sama dengan 1 miliar, mending sekalian maling 1 miliar. Karena dosanya sama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi maling 100.000. Cuma karena kalau 100.000 yang dimaling ini adalah haknya cuma 1 orang, maka dia tanggung jawabnya cuma 1 orang yang bersaksi nanti di hari kiamat. Tapi kalau 1 miliar mungkin ada sekitar 100 orang yang haknya diambil, maka 100 orang itulah yang bersaksi di hari kiamat, yang minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Baik. Intinya Bapak Ibu, dari sekian banyak ini tadi, 4 pembahasan tadi itu bagian daripada kezaliman. Nah, sekarang yang mau kita bahas satu-satu. Kita bahas dari yang terakhir, namanya sumpah palsu. Apa namanya Bapak Ibu? Sumpah palsu. Sekarang saya tanya, ada enggak orang yang sengaja bersumpah palsu? Ada enggak? Sengaja sumpah palsu ada enggak? Mesti ada. Karena tujuannya adalah murni, tujuannya untuk mencari sesuatu. Baik, kita lihat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, mal kaba'ir? Apa itu dosa-dosa besar? Qala al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Qala thumma madza? Qala thumma uququl walidain, melawan kepada orang tua. Qala thumma madza? Qala al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Qultu wa mal yamin al-ghamus? Kemudian sahabat bertanya, apa itu al-yamin al-ghamus? Qala alladhi yaqtati'u mala imri'in muslim huwa fiha kadhibun. Ada orang yang bersumpah untuk menjerumuskan seseorang, dan kemudian dia berusaha mengambil haknya orang lain, harta orang lain, bertujuan untuk mengambil harta. Maka kata Allah, wa huwa kadzibun, kata Nabi, dan dia pun berdusta, kata Nabi. Itulah yang disebut dengan al-yamin al-ghamus. Kita ambil contoh. Jadi gini. Jangan saya lah, si A. Kalau saya nanti nampak buruknya. Si A melihat si B ini kaya betul. Dan si B ini banyak duitnya, orang kaya, mobilnya melimpah. Oleh si A dibuatlah bagaimana caranya mengambil haknya si A dan si B ini. Si B ini tadi. Gimana cara ngambil mobilnya, gimana cara ngambil duitnya. Atau bagaimana caranya mendapatkan duit dari diri dia. Dibuatlah satu perkara. Bagaimana perkara yang mau dibuat misalkan? Dituduhlah entah si B ini selingkuh, si B ini membunuh, atau apalah. Dibuatlah kriminalisasi. Maka Bapak Ibu ketika itu, nanti si B ini, si A yang menuduh ini diminta pertanggungjawaban sama hakim. Mau kau bersaksi bahwa betul si B ini selingkuh, bahwa betul si B ini membunuh? Apa kata si A? Demi Allah, aku melihat bahwa si B ini betul-betul tukang selingkuh, betul-betul berzina, betul-betul maling, betul-betul perampok, betul-betul dia korupsi, betul-betul dia membunuh misalkan. Nah, padahal dia tak pernah lihat, dia tak tahu, dia tak punya bukti, dan dia diminta saksi. Nah, inilah yang disebut dengan saksi sumpah palsu. Dia mengatakan demi Allah. Nah, nanti ketika Al-Quran ditaruh di atas kepala, aku bersumpah bahwa si fulan ibn fulan betul-betul melakukan kezaliman, padahal tidak sama sekali. Nah, Bapak Ibu, mengapa hari-hari ini, akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang mudah bersumpah? Nah, alasannya sebenarnya sederhana saja. Kau mau bersumpah baik, bersumpah mau. Kalau kau nanti mau bersumpah bahwa aku ini tidak salah, nanti anak istrimu aku tanggung.
Jadi ditawarkanlah mungkin misalkan 4 miliar misalkan. 4 miliar tawarannya, asal mau dia bersumpah palsu, kita kasih 4 miliar. Ini kira-kira zolim apa tak zolim? Jadi Bapak Ibu, ini pernah kejadian. Satu ketika ada seorang anak. Anak ini menggugat ibu kandungnya. Tahu ibu kandungnya ya? Jadi yang digugat ini ibu kandung. Karena ibu kandungnya ini tertuduh menahan harta warisan. Jadi tertuduh menahan harta warisan. Maka digugatlah ibunya nih. Anak yang menggugat ibu, anak kandung, dibawalah ke pengadilan agama. Tahu Bapak Ibu laporan anaknya apa? Apa kata anak ini dalam laporannya? Ibu ini maling, ngambil duit anaknya. Padahal ditahan. Nah ini Bapak Ibu mohon maaf ya, ikut saya singgung. Jangan suka menahan harta warisan. Jangan ditahan. Kalau memang punya anak dan anak minta, kasihkan, itu haknya dia. Harta warisan itu memang kalau sudah saatnya dikasih, kasih, kalau sudah selesai. Tidak usah ditahan-tahan. Dan itu bukan hak kita. Itu haknya mereka yang berhak menerima harta warisan itu. Singkat cerita Bapak Ibu, dianggaplah oleh anak nih tadi, ibunya nih menahan harta warisan tadi. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Dipenjarakanlah, dipidanakan mamanya dengan laporannya adalah maling, mencuri, merampok. Coba bayangkan, anak kandung bisa mempidanakan orang tua kandung. Parah apa tak parah itu? Singkat cerita, masalahnya bukan di situ, masalahnya dia ada yang lain. Masalahnya itu anak nih tadi dicarinya saksi, kemudian saksi tadi dibayarnya. Kamu mau jadi saksi? Kamu mau dapat duit? Berapa? Terjadilah tawar-menawar. Akhirnya diberilah Pak. Mau, boleh, siap. Disaksikanlah, dihadirkanlah 3 orang saksi. Datang 3 orang saksi dan 3 saksi ini dibayar. Akhirnya Bapak Ibu menanglah anak nih tadi. Harusnya persoalan waris itu bukan pidana, tapi perdata. Cuma karena masuk dalam laporannya itu adalah deliknya itu pencurian, maka dijadikan pidana. Durhaka enggak anaknya mempenjarakan ibu kandung itu kira-kira? Masalahnya bukan di situ, berani sampai-sampai anaknya ini bayar orang untuk orang ini jadi saksi palsu, sumpah palsu. Sebelum jadi saksi pasti bersumpah dulu, dan sumpahnya sudah palsu, saksinya juga palsu, bersaksi palsu. Kan kacau Pak. Jadi, nah sekarang ini mudah orang untuk cari duit itu. Mau jadi saksi, mau. Dikiranya enak jadi saksi itu. 500.000 yang Anda terima sekarang sebagai saksi atau sumpah palsu, Anda harus mengalami dosa yang begitu besar karena Anda telah menzolimi orang lain. Demi Allah, aku melihat dia berzina, padahal belum tentu dia berzina, tapi sudah berani bersumpah. Nah ini Bapak Ibu yang tidak bisa, yang menjadi persoalan. Maka kata Nabi, sumpah palsu namanya al-yamin al-ghamus atau al-halaful kadhib, bagian daripada kabair, dosa-dosa besar. Nah, poin penting dulu bagi kita kunci dulu. Kuncinya adalah jangan mudah-mudah bersumpah. Kalau mudah bersumpah, mesti mudah mudah mengingkari sumpah. Nah, baik, makanya Bapak Ibu, kita nih, saya jujur saja Bapak Ibu, termasuk orang yang agak khawatir dengan kondisi-kondisi ini. Kenapa kok orang mudah kali bersumpah dengan lisan mereka itu, tapi mereka tidak mau berhati-hati dengan sumpahnya. Apakah kau mau menjadi pegawai yang baik? Berani bersumpah, kan disumpah itu Pak. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah akan melakukan sebaik mungkin tugasku. Rupanya maling juga Pak. Jadi kadang-kadang kita nih sulit. Apakah orang-orang ini bersumpah lillahi ta'ala
atau lid dunia. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, kata Nabi, ada 3 golongan yang Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak mau mensucikan mereka, Allah tak mau berbicara dengan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih dan mereka mendapatkan neraka dan dilaknat oleh Allah. Satu di antaranya seorang pemuda bersumpah, rajulun, seorang pemuda bersumpah di waktu asar dalam tijarahnya, dalam perdagangannya, agar orang-orang mau datang membeli barang dagangannya. Pada aspek itu saja Allah melarang sumpah, apalagi dalam aspek yang lain. Maka Bapak Ibu, pernahkah terjadi sumpah pada masa Nabi? Pernah. Tapi karena orang yang mendengarkan sumpah ini beriman dan yang bersumpah ini juga beriman, Bapak Ibu, maka kuncinya sumpah itu ditujukan untuk meyakinkan orang demi Allah. Tapi bukan untuk dipermainkan dan bukan untuk sering-sering sumpah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Mesti banyak ingkarnya, Pak. Mesti banyak ingkar. Sekarang kita lihat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa ala mali imri'in." Barang siapa yang bersumpah atas harta seseorang. Ini pernah terjadi pada masa Umar bin Al-Khattab. Ada 2 orang mengaku bahwa anak itu anak dia. Bukan anak, kambing itu kambing dia. Kambing dia 2. Jadi ada 2 orang mengaku ada 1 ekor kambing, dan kemudian karena dua-duanya tidak punya, soalnya yang satunya lagi tidak punya akte kelahiran kambing tadi. Yang satunya lagi juga tidak punya. Akhirnya kan bingung, ini kambing siapa? Jadi banyak yang ngaku kambing ketika itu. Dihadapkanlah kepada Umar bin Khattab. Nah, dilakukanlah satu ketika itu namanya sumpah. Bersumpahlah atas nama Allah. Karena pakainya sumpah dan ketakutan, orang-orang tidak berani Pak sumpah. Dulu orang tidak berani sumpah. Sumpah itu menakutkan Pak, demi Allah. Makanya Bapak Ibu kalau di Arab ya, kalau di Saudi Arabia nih, khusus bagi penjual-penjual pedagang-pedagang itu Pak, kalau Bapak meragukan mereka, Allah ini bohong aja kamu ini. Nah, dia bilang begini, demi Allah, tallahi billahi. Dia bilang begitu, apa yang kami jual ini benar, demi Allah, kami tidak bohong. Kalau dia sudah bicara begitu Bapak Ibu, dia sudah bicara sumpah begitu, maka percaya saja. Urusan dosa dia dengan Tuhan. Tapi biasanya orang-orang Arab itu takut dia dengan sumpah begitu Pak. Yang mukmin sejati ya, takut dia. Karena dari dulu begitu. Kecuali sumpahnya kafir Quraisy. Kalau orang kafir Quraisy itu sumpahnya sama Pak. Wallahi kata dia. Wallahi. Bayangkan saking mereka orang kafir Quraisy ini juga percaya dengan Allah. Cuma nggak percayanya dengan Rasulullah saja. Mereka juga bersumpah. Nah sekarang pertanyaannya, apa bedanya sumpahnya orang kafir Quraisy dengan sumpahnya orang Muslim? Harusnya Pak, orang kafir Quraisy itu takut dengan Allah. Kalau mereka bersumpah mengatakan, Pak mohon maaf ya, dalam tradisi mereka, kalau sudah mengatakan kafir Quraisy loh, orang kafir Quraisy nih, kalau mereka sudah mengatakan demi Allah, demi Latta wal Uzza kata mereka, itu mereka sudah bersumpah atas nama Tuhannya. Itu berarti udah serius tuh Pak. Nah kita udah bersumpah atas nama Tuhan, masih juga kita bisa bohong, masih juga kita bisa dusta, masih juga demi Allah aku tidak korupsi, demi Allah aku tidak ngambil hak orang, padahal bukti jelas. Coba bayangkan, bukti jelas pun masih bisa bersumpah demi Allah kalau itu bukan. Berarti kira-kira apa yang ada dalam diri mereka? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi jangan mudah bersumpah. Dosa orang yang bersumpah ini, kita lihat Pak, bagaimana dosanya orang-orang yang suka bersumpah dusta ini, palsu ini. Orang yang suka bersumpah palsu, maka dia wajib membayar kafarat di dunia. Di dunia saja dia wajib bayar denda Pak, kafarat. Bagaimana di akhirat?
Di akhirat kata Allah termasuk dalam kategori dosa besar. Pertanyaannya, apa neraka yang sudah dijanjikan? Ancaman pertama yang Allah janjikan bagi mereka yang mohon maaf melakukan sumpah palsu, Allah tidak mau melihat mereka. Terbayang tak sama Bapak Ibu, kita hidup nih mau bertemu dengan Allah saja. Kita hidup nih disuruh perintah ibadah. Nanti kalau mati bisa punya hak bertemu dengan Allah. Sementara Allah tak mau melihat kita. Masih mending kalau Allah tidak mau melihat. Ya tidak ada mendingnya Pak, mohon maaf, tidak ada mendingnya sih sebenarnya. Yang kedua, Allah tidak mau mengajak kita bicara. Kira-kira mau tidak Allah mendengarkan doa kita itu? Tidak mau Pak. Yang ketiga, Allah tidak mau mensucikan kita. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah laknat mereka. Dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Berapa ancaman Allah itu? 6 Pak. 6 ancaman Allah. Itu baru, mohon maaf, baru 6 Pak. Masih ada satu lagi. Kalau kategorinya adalah hak orang lain dan menzolimi orang lain, pahalanya dia dibagikan kepada orang yang kita zolimi. Dosanya orang yang kita zolimi diberikan kepada orang yang menzolimi. Yang tukang sumpah palsu tadi, pahala tukang sumpah palsu tadi diambil diberikan kepada orang yang disumpahi tadi. Dosanya orang yang disumpahi tadi diberikan kepada orang yang menyumpahi tadi, yang tukang sumpah palsu tadi. Maka disebutlah dengan muflis di hari kiamat. Apa namanya Bapak Ibu? Muflis. Tahu Bapak Ibu arti muflis itu apa? Bangkrut. Muflis itu bangkrut. Manil muflisul yaum? Siapa nanti orang yang di hari kiamat itu muflis, bangkrut? Itulah salah satunya. Orang yang suka bersumpah atau melakukan kezoliman terhadap orang lain. Kira-kira berat apa tidak? Apa kata Allah di dalam surat Ali Imran? Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Orang-orang yang memperjualbelikan agama dan memperjualbelikan sumpah. Memperjualbelikan agama dan memperjualbelikan sumpah. Apa kata mereka? Harganya rendah sekali, samanan qalila, dengan harga yang rendah. Harga yang rendah itu maksudnya seharga dunia. Mereka jual sumpah karena Allah mereka hanya demi dunia. Karena kan kalau sumpah itu, kalau dalam kita tidak ada sumpah pocong ya. Jadi sumpah pocong itu tak ada. Sumpah pocong, lah kok percaya pula orang itu kan kacau tuh Pak. Lebih parah, lebih di zaman jahiliyah saja tidak ada sumpah pocong Pak. Lah sekarang ada sumpah pocong. Jahiliyah mana sekarang berarti? Lebih jahiliyah sekarang daripada dulu. Orang sekarang ini banyak kali buat-buatnya, sumpah pocong lah, sumpah inilah, sumpah hantu belau lah. Astagfirullah. Sumpah pocong, ketemu pocong kabur. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Baik, kembali. Maka kata Allah, bersumpah dia. Tapi mohon maaf Pak, wallahi yang dijual itu Allah Pak. Yang dijual itu Allah. Ini saya pernah temukan dulu Pak. Makanya dalam hadis Nabi juga sama. Dalam 9 karakter, 9 golongan orang yang tidak diajak bicara sama Allah. Tadi itu ada 9 golongan. Satu diantaranya itu, ada orang yang bersumpah untuk melariskan ada orang bersumpah untuk melariskan jualan. Jadi sengaja dia pakai sumpah nih Pak untuk melariskan jualan. Coba bayangkan. Kalau sempat dia bohong dalam sumpahnya tadi, berapa banyak dosa yang dia buat. Banyak Pak dosa yang dia buat. Dan pernah terjadi, pernah Pak. Saya pernah temukan. Wallahi barang ini bagus, tidak ada cacat. Setelah kita buka Pak, setelah dibuka ternyata ada sobeknya Pak. Dan dia tahu. Apa jawaban orang-orang penjualnya tadi? Kalau yang jeleknya kami tengokkan, orang tak mau beli. Kalaupun orang mau beli, biasanya orang beli dengan harga murah. Bisa dipahami sampai di sini Pak. Tapi karena mohon maaf takut kehilangan duit yang hanya 50.000, dia rela menjual agamanya dengan harga yang 50.000. Contoh, ada orang diminta jadi saksi, bersumpah dia.
Kau nanti jadi saksi ya. Jadi saksi, bilang aja, pokoknya bilang aja kau tak kenal dengan aku sama sekali. Nanti aku kasih kau duit 5 juta. Demi 5 juta saja kita gadaikan agama kita nih, Tuhan kita nih, hanya dengan harga yang 5 juta. Makanya disebut dengan samanan qalila, harga murah. Apa maksud harga murah di sini? Bisa manusia menjual akhiratnya dengan dunianya. Sebanyak apa dunia yang kau miliki, kita akan mampu menjual agamamu. Tapi begitu hinanya manusia yang menjual agama dia hanya karena urusan dunia. Sekarang terbayang gak sama Bapak Ibu? Misal ada seseorang nih tersangka nih masuk penjara karena korupsi atau karena membunuh atau karena kasus apapun, silahkan. Maka untuk membuat diri dia biar aman, dia perlu datangkan saksi. Misalkanlah OTT misalkan. Nah, maka dia harus membuktikan bahwa diri dia tidak koruptor. Maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan datangkan bukti. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan datangkan saksi. Sama juga dengan persoalan tanah. Sekarang juga banyak nih Pak, lagi rame-ramenya persoalan tanah. Tanah itu satu tanah ada pemiliknya, satu tanah ada memiliki 10 sertifikat. Ya, kasus JK Yusuf Kala, tahu? Kasus JK juga sama tuh Bapak Ibu. Itu Masya Allah. Pokoknya, nah sekarang Bapak Ibu ada 3 orang bersengketa. Tiga-tiganya punya sertifikat atas tanah yang sama. Kira-kira yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang bikin surat tanah siapa yang bikin Pak? Siapa yang bikin? Bilang aja Bapak Ibu, siapa yang bikin? Coba bayangkan, satu tanah punya 3 sertifikat. Bisa orang yang ini perkataan Mahfud MD langsung. Kata Mahfud MD begini, kalian yang punya tanah, dalam podcastnya ya, kalian yang punya tanah cepat-cepat disuratkan langsung, disertifikatkan langsung. Sedangkan yang disertifikatkan saja bisa Pak, bisa kecolongan, apalagi yang tidak punya sertifikat. Maka hati-hati Pak, tanah-tanah nih masalah nih Pak, masalah betul. Tidak ada, sulit kita temukan, bukan sulit sih, sangat mudah kita temukan tanah-tanah di negara ini yang mohon maaf, satu tanah punya banyak bahkan Bapak Ibu, rakyat-rakyat yang punya tanah saja bisa kalah dengan pengusaha-pengusaha yang memang pengusaha-pengusaha sawit itu, yang memang mereka sebenarnya pendatang tidak punya tanah. Coba. Apa? Makanya tapi ditolak. Itu masalahnya. Coba disahkan Bapak Ibu, saya kasih tahu sejarahnya ya. Dulu zaman Nabi Yusuf, orang kaya itu dimiskinkan. Dimiskinkan sama Nabi Yusuf, biar tahu rasa dia. Memang dimiskinkan betul. Sehingga ketika datang minta gandum itu, apa kata dia? Disuruh oleh Nabi Yusuf ngantri. Apa kata dia? Kami dulu waktu hidup kami senang, tak ada kami ngantri. Tahu Nabi Yusuf. Dulu kau hidup kau bagaimana? Kaya. Ditanya sama masyarakat tuh, bagaimana kelakuan orang yang kaya ini dulu? Zolim, suka menindas. Kata Nabi Yusuf, tidak bisa. Masuk. Akhirnya mohon maaf Pak, dimiskinkan oleh Nabi Yusuf. Dimiskinkan. Ketika dimiskinkan Bapak Ibu, mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang dan bagaimana orang di atas itu kan tak tahu dia rasanya susah itu bagaimana. Tapi setelah mereka susah baru tahu rasa dia. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, salah satu ide daripada Anies Baswedan waktu itu adalah memiskinkan koruptor. Sebenarnya mudah saja Pak. Kalau sempat kemarin itu di ACC, setiap koruptor itu ditembak mati, selesai itu urusan Pak. Yakin saya. Mau berkurang banyak Pak, bukan berkurang sedikit, berkurang banyak. Kecuali HAM, tapi melanggar HAM kata dia. Sebenarnya tidak melanggar HAM itu Pak, mereka lebih banyak langgarnya lagi. Kalau kita tembak orang itu, yang koruptor itu, yang mati cuma 1.
Tapi hasil korupsi dia, kalau dia korupsinya 928 triliun, itu dia sudah membuat orang mati berapa banyak? Bukan 1.000.000 manusia. Coba terbayang sama Bapak Ibu. Jadi jangan salah, jangan dikira orang-orang yang suka mengambil hak orang lain itu dosanya kecil. Besar, Pak, besar. Makanya dimasukkan dalam dosa besar. Nah, ditutup dengan satu kalimat, itu perbuatan yang zalim. Apa kata Allah? Bi'akli amwil yatama. Bi'akli amwalin nasi wa akhdhuha wa zulmun nasi bid-darbi wasyatm wat ta'addi wal istitalah 'ala du'afa. Perbuatan mereka itu termasuk perbuatan zalim, dan itu mengambil hak hartanya manusia dengan cara yang zalim. Mencuri, ngambil hak orang dengan cara yang zalim. Merampok, ngambil hak orang dengan cara yang zalim. Bersumpah atas harta orang lain, itu juga mengambil hak orang dengan cara yang zalim. Mengambil harta rampasan secara diam-diam juga termasuk mengambil hak orang dengan cara yang zalim. Maka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kalian kira, kata Allah. Nah, ini kalimat terakhir, ini kalimat kunci sebenarnya, Pak. Para koruptor, para maling, para perampok, dengarkan baik-baik. Para hakim yang mohon maaf, mereka-mereka yang suka bersumpah palsu, anggota dewan atau siapapun yang suka bersumpah palsu, pemerintah, pejabat. Nah, dengar baik-baik. Jangan kalian kira Allah itu diam. Jangan kalian kira Allah itu diam. Ini katanya perkataan Allah begitu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kalian kira Allah itu diam, lalai dengan perbuatan orang-orang yang zalim. Innama, sesungguhnya, yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum. Nanti ada masanya, kata Allah, kalian akan berhadapan langsung. Kapan hari itu? Hari pembalasan. Kapan hari pembalasan itu? Hari kiamat. Jadi Allah tidak pernah diam. Allah tidak pernah diam. Tidak pernah diam atas apa kezaliman yang dibuat oleh manusia. Jadi Bapak Ibu anak, itulah yang kadang-kadang kita tidak habis pikir, Pak. Sholat di masjid, bahkan duit korupsi untuk masjid, bahkan duit maling untuk masjid, bahkan jual minuman keras duitnya untuk bangun panti asuhan. Dia korupsi, Pak, korupsi. Sekolah yang dibangun sekolah tahfiz. Kadang-kadang bingung kita, Pak, bingung betul. Dia kira duit haram itu bisa untuk membangun yang baik. Coba bayangkan. Jadi Bapak Ibu, nah, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbi yanqalibun. Jadi Bapak Ibu, neraka yang dijanjikan bagi mereka yang sudah melampaui batas kezalimannya, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, sering-sering mendoakan pemimpin, sering-sering mendoakan pejabat-pejabat itu biar cepat sadar dia. Tapi ingat ya, pejabat siapapun dia, bukan hanya pejabat saja, semua orang yang melakukan kezaliman itu didoakan. Ya Allah, semoga mereka sadar. Paling tidak saja datang saja dalam mimpinya itu malaikat mungkar nangkir, jadilah. Biar tahu betul dia azab itu bagaimana, Pak. Jadi dapat aja, datang aja dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu mimpi dia bertemu dengan malaikat, tapi malaikat tukang azab gitu. Nah, itu insya Allah tobat itu, Pak. Pernah kejadian kan kepada seorang yang pembunuh, 99 nyawa dibunuh, Pak. Akhirnya mimpi buruk dia. Dalam mimpi buruknya itu orang-orang tuh nuntut sama dia. Nuntut sekian banyak manusia yang dibunuh tuh dinuntut sama dia.
Nah, ketika nuntut sama dia, terbangunlah dari mimpi dia. Berhari-hari seperti itu dan dia tidak nyaman. Akhirnya terganggu, Pak. Begitulah hidayah tadi. Datanglah kepada seorang rahib, kata rahib, Allah Tuhan tak ampun doa orang macam kau ini. Dibunuhnya, Pak, 100 genap jadi 100 orang. Datanglah kepada seorang alim ulama. Maka ketika sampai kepada alim ulama, tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah dia. Pindahlah dia dari tempat kelahiran dia, tempat tinggalnya dia ke tempat yang lain. Di tengah jalan meninggal dia. Nah, inilah sebab turunnya ayat yang mengatakan tentang hijrah. Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sama dengan hadis Nabi. Ayat ini juga bersinergi dengan hadis Nabi, faqad dakhalal jannah. Tapi Bapak Ibu, yang terbaik daripada doa kita bukan hanya sekedar dapat mimpi buruk, tapi doa terbaiknya semoga mereka bertahu mendapatkan hidayah. Nah, Bapak Ibu, orang yang sudah bersumpah palsu atas harta orang lain, maka wajib bagi dia, misal dia bersumpah atas harta orang lain, dapatlah dia harta orang lain tadi, maka wajib bagi dia mengembalikan harta orang tadi. Maling, misalkan si B maling duit saya, maka wajib bagi si B tadi mengembalikan duit yang dia maling tadi. Begitulah Pak, koruptor juga begitu Pak. Mohon maaf, jangan dikira ketika dia minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan Pak dosa dia. Allah ampunkan dosanya. Persoalannya, apakah yang 928 triliun itu tidak dikembalikan? Wajib dikembalikan, wajib. Setiap barang orang yang pernah kita ambil dengan cara yang batil, wajib kita kembalikan. Kecuali kita minta dihalalkan dari orang tersebut. Memang Bapak Ibu halal enggak yang triliunan yang dikorupsi oleh para koruptor itu? Bisa Bapak Ibu halalkan? Nah, bersaksilah nanti Bapak Ibu di hari kiamat atas perbuatan para koruptor tersebut. Jadi kita akan bersaksi Bapak Ibu. Bang Bembeng bersaksi, nanti dipanggil, Bambang maju, nanti bersaksi dia Pak. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai kita pada dosa besar yang ke-26, yaitu pada dosa besar kezoliman, dan dirangkum daripada perbuatan yang tadi kita sampaikan. Bapak Ibu, takutlah dengan kezoliman meskipun hanya sekecil apapun. Biasakan kita memberikan kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.